buat teman-teman CDC yang ada di rumah. Satu hari lagi Tuhan kasih kesempatan yang indah untuk kita mendengarkan hidupnya. Lebih dari itu semua, kita sadar betapa Tuhan menyayangi dan mengasihi kita. Sampai Tuhan membuat setiap kejadian-kejadian kita jadi indah. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Segala sesuatu yang terjadi bikin kita erat dengan hati Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Sama-sama katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu.
Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Ku mengangkat Engkau sahabatku, Kau sahabatku Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, kudus, kudus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau menyerahkan seluruh hidupku. Ku mau memindahkan hatiku ke rumah-Mu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Katakan, ku mau menyerahkan seluruh hidupku. Ku mau memindahkan hatiku ke rumah-Mu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, memberikan Roh Kudus
kita satu dalam doa, teman-teman. Selamat pagi Bapa. Sungguh bersyukur Tuhan kami boleh Engkau kasih kesempatan lagi. Di awal tahun ini Tuhan, kami masih boleh dengar firman-Mu, kami masih boleh datang ke ibadah walaupun online Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, suci kuduskan hamba-Mu yang berbicara demi nama-Mu ini Tuhan. Biar kami semua yang mendengar dan hamba pun juga terberkati Tuhan oleh firman-Mu. Tuhan, hamba minta satu hal Tuhan, Kau hadir di setiap hati kami, di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun kami berbeda jarak dan mungkin waktu Tuhan, tapi kami mau rasain Engkau, kami mau rasain hadirat-Mu, kami mau Engkau urapi setiap kami, Engkau kuatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita Tuhan, dengan rasa ingin belajar Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hai teman-teman, hai semuanya. Senang banget Koko masih bisa sharing hari ini. Di awal tahun ini kita masih belum bisa ketemu. Di awal tahun ini kita masih ketemunya lewat online. Wah, Koko udah kangen banget sama kalian semua. Koko udah nggak sabar sebelumnya pengen ketemu kalian semua. Nikmatin hari Minggu kita bareng-bareng. Nikmatin fellowship kita tiap hari Rabu. Nikmatin kalau kadang-kadang hari Sabtu kita ada olahraga bareng. Koko kangen banget sama hal itu. Tapi ya, as we know, seperti yang kita tahu, memang kita masih belum bisa. Kita masih belum bisa ketemu. Tapi it's okay. It's okay, it's okay. Pertemuan nggak harus secara fisik kan. Kita masih bisa ketemu hari Rabu secara online. Hari Minggu pun kita masih bisa ketemu walaupun kalau nggak bisa menyapa kalian, nggak bisa ngobrol sama kalian. Tapi kan kita masih bisa ketemu secara online. I know it's a tough year for us. Buat siapapun kita, it's a tough year. Buat teman-teman semua yang udah ngelewatin 2020 ini, I want to say congratulations buat kalian semua. Udah lewatin tahun yang berat banget buat kita semua. Tapi nggak cukup di tahun 2020. Masih ada tahun 2021 yang harus kita kerjakan, yang harus kita gapai, yang harus kita lakukan yang terbaik gitu. Nah, guys, tahun 2020 kita ngalamin masa-masa yang nggak enak. Bukan cuman kalian, tapi Koko juga. Kita semua ngalamin hal yang nggak enak di tahun 2020. Tahun 2020 yang kita tahu dimulai dengan banjir di Jakarta. Sampai di endingnya adalah masih terkait dengan virus corona. Yang masih banyak, yang masih kayaknya belum, kita nggak tahu kapan stopnya. Guys, satu hal yang Koko pelajari di tahun 2020, walaupun banyak hal yang Koko pelajari di tahun 2020, tapi ada satu hal yang penting banget buat kita semua pelajari di tahun 2020. Allah sungguh baik buat kita semua. Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Ada satu ayat yang Koko sangat suka di Roma 8 ayat 28. Kita buka yuk Alkitab kita. Di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Guys, percaya gak kalau Tuhan itu bekerja dalam segala hal? Dalam segala hal, kalau ngomongin segala hal tuh bukan tentang 1 jam kita ibadah, Tuhan bekerja setiap minggu, 1 jam kita ibadah di Komsel setiap hari Rabu. Enggak, tapi 24 jam hidup kita, setiap detik hidup kita Tuhan bekerja. Kalau Tuhan izinkan ada corona, Tuhan izinkan ada hal yang gak enak dalam hidup kita, itu Tuhan juga bekerja di situ buat kita semua. Tapi ada syaratnya. Itu semua mendatangkan kebaikan, tapi ada syaratnya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya bukan masalahnya apa, masalahnya udah selesai atau belum, bukan itu. Semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya Tuhan bekerja dalam segala hal. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengasihi Dia? Sudahkah aku dan kamu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan bukan berarti kamu pelayanan di gereja loh. Mengasihi Tuhan bukan berarti kamu ikut ibadah di dalam gereja.
Mengasihi Tuhan bukan berarti kamu suka dengar khotbahnya pendeta-pendeta di gereja. Itu jauh. Mengasihi Tuhan adalah ketika kita berani memberikan hidup kita untuk Tuhan. Berani untuk mengosongkan diri, memakai pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Seperti Paulus bilang bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita udah mengosongkan diri, kalau kita sudah memakai pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, kita udah nyenengin Tuhan selalu, itu berarti kita sudah mengasihi Dia. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengasihi Dia? Saya rasa masih banyak dari kita yang belum mengasihi Tuhan. Untuk saat teduh aja mungkin kita masih malas. Untuk baca Alkitab pun kita masih malas. I know it's very hard untuk kita baca Alkitab, untuk kita saat teduh. Tapi ketika kita mencintai seseorang, kita rela kok ngelakuin apapun untuk dia. Kalau kita mengasihi seseorang, kita rela ngelakuin apapun untuk dia. Apalagi cuma baca Alkitab, apalagi cuma saat teduh. Saya punya perumpamaan seperti ini, analogi untuk kita semua. Pernahkah kita jatuh cinta sama seseorang? Aku rasa hampir semua dari kita pernah ngalamin jatuh cinta sama seseorang. Atau kalau nggak seseorang, mungkin jatuh cinta sama papa mama kita. Yang kayaknya, aduh papa mama tuh baik banget buat kita. Tapi, oke lah, let's say kita semua pernah mencintai seseorang. Kita pernah suka sama seseorang. Ketika saya dulu pertama kali suka sama seseorang, di otak saya cuman ada dia. Cuman ada dia. Kalau saya mau makan, saya mau minum, kalau aku mau ngelakuin apapun, kok tuh mikirinnya dia terus loh. Dulu saya gendut, walaupun sekarang juga gendut, tapi dulu sempat ada masa-masa di masa saya kurus. Ketika dulu saya gendut, ketika saya jatuh cinta sama orang, saya rela untuk diet. Biar saya bisa impress dia. Rela untuk nggak makan malam, rela untuk cuman makan sayur, rela untuk nahan nafsu, untuk makan walaupun makanan enak-enak. Apalagi dulu pas lagi SMP, SMA, makanan di kantin tuh enak-enak banget. Tapi saya rela untuk ngelakuin itu. Saya rela untuk belajar lebih giat supaya saya bisa pintar. Supaya dia bisa adore saya. Saya rela ngelakuin hal-hal yang mungkin di logika saya itu nggak logik gitu. Saya rasa semua orang yang pernah ngalamin cinta sama seseorang ngalamin seperti itu. Dimana hal-hal yang unlogical itu bisa dia lakukan. Sama seperti kita sama Tuhan, teman-teman. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, hal yang di luar logika kita itu bisa kita lakukan secara effortless. Secara effortless. Untuk baca Alkitab, untuk tahu tentang Tuhan, itu effortless. Kayak dulu kita mencintai seseorang, untuk cari tahu tentang dia. Dulu zaman saya masih zaman Friendster, mungkin teman-teman nggak tahu. Itu kayak Facebook. Untuk ngelihat dia, untuk stalk dia di Friendster-nya, untuk stalk dia di Facebook-nya. Mungkin zaman sekarang untuk stalk dia di IG-nya, di Twitter-nya. Itu hal yang menyenangkan buat kita semua. Sadarkah kita bahwa Alkitab itu adalah Facebook ya Tuhan? Semua cerita tentang Tuhan untuk kita ada di situ. Kenapa kita nggak mau stalk Tuhan sih? Kenapa kita nggak mau belajar tentang Tuhan? Semua ada di Alkitab. Kayak dulu kalau kita mencintai seseorang, kita effortless untuk chat dia, SMS dia, WhatsApp dia, untuk mungkin call sama dia. Effortless bisa dari malam sampai pagi sampai malam. Kapanpun. Kita bisa mau cari tahu tentang dia, mau telepon dia, kabarnya gimana, kamu lagi ngapain, dan segala macam. Sadarkah kita kalau Tuhan udah ciptain teknologi, anggap aja teknologi yang nggak butuh device apapun, nggak butuh internet, nggak butuh kuota, dimana kita bisa ngobrol sama dia. Yang kita butuhkan cuma hati dan waktu, yaitu adalah tentang doa. Kita bisa ngobrol sama Tuhan antar planet, antar apapun ini. Nggak perlu pakai device, nggak perlu pakai internet. Kita bisa ngobrol sama Tuhan kapanpun. Kenapa kita nggak mau? Kenapa susah untuk kita doa, untuk saat teduh, untuk kita baca Alkitab? Mungkin jawabannya cuma satu, karena kita belum mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan
Itu jadi hal yang effortless ketika kita sadar satu hal. Kalau Tuhan sangat mengasihi kita. Ada satu pribadi yang rela mati di kayu salib buat kita semua. Buat aku yang masih berdosa, aku yang mungkin sulit untuk mengasihi dia, tapi dia lebih dulu mengasihi aku. Kita buka satu ayat lagi yuk. Di Yohanes 3 ayat 16. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 3 ayat 16. Kok bacain? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sadarkah kita kalau Tuhan tuh udah rela ngorbanin anaknya yang tunggal? Allah rela ngorbanin anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, buat kita semua. Orang-orang yang belum tentu bisa percaya sama Tuhan, mungkin sampai mati dia nggak bisa percaya sama Tuhan, tapi dia rela mati buat kita semua. Tapi syaratnya untuk kita bisa beroleh hidup yang kekal adalah ketika kita percaya sama dia. Bahasa aslinya adalah pisteuo. Artinya adalah menyerahkan diri. Menyerahkan diri seutuhnya kepada orang yang kita percaya, subjek yang kita percayai. Sudahkah kita memberikan diri kita buat Tuhan? Kalau kita baca Alkitab aja masih males, 1-2 aja masih males. Teman-teman, I'm not judging you. Aku nggak menghakimi kalian semua. Ini hal-hal yang pernah aku lewati ketika masa remaja. Ketika males banget baca Alkitab, males untuk saat teduh. Ketika banyak hal-hal yang lebih menarik dibanding Alkitab dan saat teduh. I know how struggle it is. Gimana bergumulnya aku tentang itu. Aku tahu banget. Tapi ketika aku ngerasain kasih Tuhan di hidup aku, Tuhan begitu mengasihi aku yang masih begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan, begitu sering mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi aku. Di saat itulah, pelan-pelan, minute by minute, day by day, aku nyadar kalau aku harus mengasihi Tuhan. Dan ketika sadar tentang itu, mengasihi Tuhan jadi hal yang effortless. Melayani Tuhan belum tentu kamu mengasihi Tuhan loh. Ikut ibadah di gereja belum tentu kamu mengasihi Tuhan. Banyak orang-orang yang melayani Tuhan, ikut ibadah di gereja dengan rajin, tapi hidupnya masih jauh dari kata kasih. Mengasihi Tuhan adalah ketika kita sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus. Sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus itu hal yang sulit. Itu dibutuhkan segenap tenaga kita untuk kita bisa seperti itu, seperti Tuhan Yesus. Mungkin ini jadi sekolah kehidupan kita. Tema Koko hari ini adalah a new chapter. A new chapter. Chapter yang baru. Bab yang baru. Perlu kita sadari bahwa hidup kita itu ibarat kata seperti ini, teman-teman. Satu buku. Ibarat kata satu buku. Yang kita tulis setiap detik hidup kita, kita tulis. Ini hari pertama, itu page pertama. Hari kedua, page kedua. Hari ketiga, page ketiga. Dan seterusnya. Apapun yang kita lakukan itu seperti tulisan. Sehingga nanti one day ketika kita meninggal, meninggal itu adalah hal yang paling pasti di dunia ini. Itu realita yang paling pasti di dunia ini. Kematian adalah realita yang paling pasti di dunia ini. Ketika kita mati, Tuhan baca buku kita. Dia tersenyum atau enggak? Ketika dia lihat satu page by satu page by satu page, dia tersenyum atau enggak? Atau dia malah sedih karena kita telah nyanyain banyak waktu untuk nyenengin diri kita sendiri, bukan nyenengin Allah Bapa, bukan nyenengin Tuhan Yesus. Ayo guys, Koko pengen ngajak kita semua untuk ayo kita tulis buku kita dengan indah. Tulis buku kita dengan indah. Yang indah yang Koko maksud adalah ketika kita berjuang untuk sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus. Berjuang untuk mengasihi Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kita berjuang untuk mengasihi diri kita sendiri, semau-maunya kita sendiri. Sorry, bukan mengasihi, malah untuk nyenengin diri kita sendiri.
Karena kalau kita mengasihi diri kita sendiri, pasti kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita cuma pengen nyenengin diri kita sendiri, malah kita membunuh diri kita sendiri. Sadarkah kita, kalau kita bilang gini nih, aduh aku senang untuk, siapa yang, kita senang untuk ngomongin orang. Senang buat kita. Tapi itu kamu lagi bunuh diri kamu sendiri. Senang, aku senang untuk nonton film-film yang gak benar. Kamu senang, tapi kamu lagi bunuh diri kamu sendiri. Tapi ketika kamu mengasihi diri kamu sendiri, kamu buang itu semua, kamu cari Tuhan. Itu mungkin gak enak buat daging kamu, tapi itu sehat buat jiwa kamu. Jadi kalau pengen ngajak kita semua yang dulunya mau nyenengin diri kita sendiri, semua tentang kita, semua tentang Joshua, semua tentang nama kamu sendiri. Kita ubah. Kita mulai hari ini kita ubah untuk mengasihi Tuhan, nyenengin Tuhan. Yang tadinya kita selfish, yang kita tadinya egois semua tentang aku, jadi selfless. Yang tadinya kita orientasinya kepada dunia, semua tentang dunia, gadget lah, hal-hal yang gak benar, main games kelamaan, ngelawan orang tua yang tadinya kita pikirin tentang dunia. Ayo kita belajar untuk pikirin langit baru dan bumi yang baru. Guys, harusnya corona ini membuat kita makin dekat sama Tuhan. Harusnya lewat corona ini kita harusnya makin gila sama Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Kau sadar ketika corona ini, it's not a problem for me. It's a blessing for me. Ini bukan masalah, tapi ini berkat. Karena lewat corona kita dipaksa untuk pikiran langit baru dan bumi yang baru. Dunia nggak nyaman, teman-teman. Dunia udah nggak nyaman. Dunia udah terlalu asik sendiri. Dunia terlalu mikir dirinya sendiri. Kita harus belajar untuk mikirin Tuhan. Belajar untuk mikirin langit baru dan bumi yang baru. Ingat kata-katanya ada di kasih. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita jadi kasih buat sesama kita? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita jadi kasih buat sesama kita. Buat orang yang sekitar kita. Orang yang dekat sama kita dulu deh. Sudahkah kita jadi kasih buat papa dan mama kita? Apalagi di tengah-tengah corona gini, I know many parents yang lagi struggle psychologically, secara psikis mungkin, secara ekonomi. Kok tahu banyak orang tua yang lagi struggle. Sudahkah kita jadi kasih buat mereka di tengah-tengah keadaan yang gak enak ini? Sudahkah kita jadi kasih buat saudara kita, buat adik, buat kakak? Sudahkah kita jadi kasih buat saudara sepupu kita? Sudahkah kita jadi kasih buat teman-teman terdekat kita? Jangan sampai kita bukan jadi kasih, malah kita jadi pembawa masalah di tengah-tengah itu. Kok rindu banget buat anak-anak CDC, buat teman-teman Rehoboth dan Mall Kelapa Gading, Mall Arta Gading khususnya. Untuk kita jadi kasih buat sesama kita. Kita nggak bisa jadi kasih buat sesama kita kalau kita belum rasain kasih Tuhan dan kita belum mengasihi Tuhan. Kok rindu banget buat kita semua bisa jadi kasih buat sesama kita. I know it's very hard. Kok tahu itu sulit sekali. Sulit banget. Cuman kok percaya satu hal. Ini satu hal yang kok pegang teguh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu bukan tentang ekonomi. Bukan tentang mukjizat, bukan tentang permasalahan kamu diselesaikan, tapi tentang yang lebih penting dari itu, jiwa kamu, karakter kamu. Yang tadinya kamu jelek, aku yang jelek, tapi Tuhan ubah, Tuhan proses detik demi detik, supaya aku jadi indah di mata Dia. Itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kamu kemarin berdosa, kamu ngerasa aduh Tuhan aku nggak layak. Kalau hari ini kamu masih bisa dengar rokok, artinya kamu masih dikasih kesempatan. Pakai kesempatan itu. Di tahun baru ini, kok pengen ajak kita semua untuk pakai kesempatan yang Tuhan kasih buat kita semua. Nggak ada yang bisa jamin besok apakah kamu masih hidup atau enggak.
Lusa apakah kamu masih bisa hidup atau enggak? Minggu depan apakah kamu masih bisa hidup atau enggak? Tidak ada yang bisa jamin itu semua. Tapi Koko bisa jamin satu hal. Kalau kamu mengasihi Tuhan, hidup kamu aman di dalam tangan Tuhan. Apapun keadaannya, hidup kamu aman di dalam tangan Tuhan. Aman versinya Tuhan. Di Roma 8 ayat 28 dibilang, Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Banyak orang pikir kebaikan tuh versinya aku. Kalau aku sakit berarti aku harus sembuh. Kalau aku miskin berarti aku harus kaya. Kalau aku dijelekin orang berarti aku harus balas itu. Itu kebaikan versinya manusia. Tapi Tuhan gak mau itu. Tuhan mau kebaikan versinya Tuhan. Tuhan mau kita ngerasain kebaikan versinya Tuhan. Kebaikan versinya Tuhan adalah cuma satu. Ketika kita bisa merenungkan dan jadikan langit baru dan bumi yang baru adalah satu-satunya harta kita. Mungkin corona itu jelek. Mungkin untuk kita kebaikannya adalah kita terlepas dari corona. Tapi satu hal yang kau ketangkep bahwa corona mungkin jelek, mungkin masalah. Tapi Tuhan berada di situ untuk datangin kebaikan. Untuk apa? Supaya kita bisa sadar. Supaya kita bisa makin merindukan langit baru dan bumi yang baru. Guys, kita ubah yuk cara pikir kita. Baik versi kita itu bukan baiknya versi Tuhan. Tapi baiknya versi Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Kuncinya adalah tetap di kata kasih bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini jadi perenungan buat kita semua. Sudahkah kamu dan saya mengasihi Tuhan? Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Ini harus jadi perenungan setiap hari kita, teman-teman. Koko berdoa buat kita semua, kita bisa mengasihi Tuhan. Dan kita bisa jadi kasih untuk sesama kita di chapter baru ini. Di chapter pertama kita, di chapter di tahun 2021. Kita tulis kenangan yang indah, perjuangan kita untuk makin serupa dengan Tuhan Yesus. Perjuangan kita untuk makin sempurna seperti Bapa. Perjuangan kita untuk jadi kasih, perjuangan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama. Perjuangan kita untuk terus-menerus berubah, terus-menerus mengubah karakter kita yang tadinya buruk jadi baik. Koko berdoa buat kita semua bisa ngalamin ini. Dan nggak sabar buat ketemu kalian semua. Biar Tuhan yang benar-benar jaga kita supaya kita bisa ketemu nanti. Kok nggak tahu kapan, tapi kau pengen as soon as possible. Tapi terlebih dari itu, kita renungin hal ini, teman-teman. Kita satu dalam doa. Ya Bapa, bersyukur Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau bekerja dalam segala hal. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua, Tuhan. Tuhan, Engkau yang jaga kita semua. Hamba percaya Tuhan Engkau pegang kita, Engkau tuntun kita, Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman yang lagi sakit mungkin yang lagi ada masalah, Tuhan. Biarkan mereka ngerti, Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan, Tuhan, lewat masalah itu. Yang sakit mungkin hamba minta dengan rendah hati Engkau sembuhkan, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terlebih dari itu Engkau tuntun setiap kami supaya kami makin serupa dengan Engkau, Tuhan. Kami mau benar, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless, guys.